Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya anak-anak, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya kita pada pagi hari ini bisa bertemu di majelis ini dalam acara keputrian, di mana acara keputrian ini adalah merupakan kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh siswa-siswi SMP IT Anugerah Insani setiap hari Jumat. Sholawat teriring salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak yang ibu sayangi, hari ini materi keputrian kita akan membahas tentang yang namanya menutup aurat. Kenapa hal itu kita angkat di acara keputrian kali ini? Karena itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita seorang muslim. Islam adalah agama yang fitrah. Islam itu tidak pernah yang namanya mengatur seseorang untuk menggunakan pakaian seperti ini, seperti itu, atau suku ini harus pakai ini, harus pakai itu. Tidak seperti itu. Namun Islam secara tegas telah menetapkan batasan-batasan penutupan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Nah, bagi laki-laki, Islam mewajibkan kaum laki-laki untuk berpakaian sopan dengan batasan aurat dari pusar sampai dengan lutut. Sedangkan bagi perempuan, batasan auratnya adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagaimana Allah telah menjelaskannya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, kul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan istri-istri orang mukmin, yudanina alaihinna, hendaklah mereka menutupkan ke seluruh tubuh mereka, min jalabibihinna, jilbabnya, dzalika adna ayyurafna, yang demikian itu agar lebih mudah mereka untuk dikenali, fala yu'zaina, sehingga mereka tidak diganggu, wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dari ayat Al-Quran yang sudah disebutkan tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 59, hal ini juga diperkuat oleh hadis Abu Daud yang artinya adalah, wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah balik maka tidak boleh nampak anggota badannya kecuali ini dan ini. Beliau sambil menunjukkan wajah dan tangannya. Nah, dari surat Al-Ahzab ayat 59 dan dari hadis yang tadi sudah ibu sebutkan, di situ sudah jelas bahwa bahwasannya adalah penting bagi seorang muslim untuk menutup aurat. Nah, kemudian kenapa sih demikian itu? Kenapa sih Islam selalu mengatur Islam wanita itu tidak boleh terlihat auratnya? Karena kenapa? Karena Islam menganggap bahwa wanita di mata Islam itu begitu istimewa. Oleh sebab itu Islam benar-benar mengatur dari bagaimana cara wanita agar auratnya tidak terlihat. Karena begitu istimewanya seorang wanita di mata Islam. Nah, berdasarkan ayat dan hadis yang tadi sudah kita ibu sebutkan, kita bisa menyimpulkan bahwa wanita muslimah yang sudah balik harus menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya, kecuali bagian yang biasa terlihat, yaitu wajah dan telapak tangan.
Berarti kalian juga harus memakai kaos kaki seperti yang sudah kalian gunakan saat ini ya. Karena menurut ajaran agama kita yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Nah, itu artinya bahwa semua anggota tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun hijab yang dimaksud di sini adalah pakaian longgar yang tidak transparan dengan kain atau jilbab yang menjulur menutupi dada. Jadi sebagai seorang muslimah, ibu berdiri ya. Sebagai seorang muslimah dalam ketentuan surat Al-Ahzab tadi ayat 59 bahwa seorang wanita itu harus menggunakan pakaian yang longgar dan tidak transparan. Jadi ketika kalian menggunakan hijab, pakaian muslim, kalian tidak boleh kalau misalkan kalian memiliki bajunya transparan, kalian harus menggunakan pakaian dalam atau kalian menggunakan pakaian secara double. Kemudian kalian harus menggunakan kaos kaki karena yang boleh terlihat hanya tangan dan wajah. Kemudian jilbab yang kalian gunakan harus menjulur hingga menutupi dada kalian karena kan bagian itu adalah bagian yang bisa menimbulkan kejahatan ya jika ada laki-laki yang nakal. Jadi Islam benar-benar menjaga kita dari hal-hal negatif yang bisa menyerang kita. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berarti namanya seorang muslim menggunakan jilbab itu adalah suatu kewajiban karena itu sudah tertuang di dalam Al-Qur'an. Ketika kita tidak menggunakan jilbab berarti kita apa? Kita akan mendapatkan dosa. Nah, di sini pada mau dapat dosa tidak? Tidak. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang muslimah kita harus menggunakan jilbab. Kalau yang sekarang misalnya pakai jilbabnya masih kayak jalan puncak, buka tutup, semoga setelah mengikuti kajian ini bisa langsung ditutup terus ya. Jadi hanya ada waktu-waktu tertentu. Kalau misalkan dari kalian ada pertanyaan, Bu, terus kita selama di rumah kita harus memakai jilbab terus? Tidak. Ketika kalian berada di dalam rumah, kalian boleh melepas jilbab kalian. Nah, anggota aurat kalian boleh dilihat hanya oleh orang tua dan orang-orang yang masih bersifat saudara, yang sudah nanti ada ketentuan di dalam Al-Quran juga ya. Nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian terkadang kalau misalkan kalian kan masih remaja, mungkin kenapa kalian tadi Ibu bilang terkadang pakai jilbab itu masih jalurnya seperti jalur puncak buka tutup. Mungkin di dalam hati kalian masih ada timbul pikiran, kalau saya pakai jilbab saya cantik nggak sih? Kalau saya pakai jilbab akan ada pria yang suka dengan saya nggak sih? Pasti seperti itu ya. Kalau saya pakai jilbab kelihatan modis nggak sih? Sedangkan di luaran sana mungkin banyak orang yang kalau zaman sekarang mah anak-anak gaul dengan stylish mereka yang seperti itu, tidak pakai jilbab dengan rambut yang diwarnai segala macam, mungkin itu akan sedikit menggoda kalian atau mengganggu pikiran kalian. Ibaratnya gini, kalau misalnya kita beli kue, misalnya ada bakwan, sama-sama bakwan ada di atas piring. Yang satu dibungkus plastik, yang satu ditaruh saja. Kalian akan mengambil bakwan yang mana? Yang dibungkus plastik. Kenapa kalian memilih yang dibungkus plastik? Karena kalau yang dibungkus plastik, pertama pasti tidak ada lalat yang hinggap. Ya, dari segi kesehatan pasti akan higienis. Kemudian itu akan terlihat lebih rapi. Sama seperti kita. Ketika seorang muslim menutup auratnya dengan jilbab, maka dia akan terlihat cantik. Terlihat cantik di mana? Terlihat cantik di mata Allah, terlihat cantik di mata orang. Nah, ketika kalian berpikir modis nggak sih dengan sekarang menggunakan hijab? Kalau kalian lihat banyak, jadi hijab itu bukan berarti dengan menggunakan hijab stylish kalian jadi jelek atau jadi nggak bisa modern, nggak juga. Karena sekarang ini walaupun kalian berhijab, kalian bisa tetap modis dengan gaya-gaya dan dengan tetap mengikuti kaidah yang menjadi ajaran Islam. Terus kalian berpikir, entar ada yang suka nggak ya dengan saya? Pasti akan suka. Seperti sama halnya ketika kalian memilih bakwan tadi, pasti kalian akan memilih yang ditutup. Begitu juga kalau memang laki-laki baik yang suka kepada kalian, maka pasti dia akan memilih kalian dalam posisi mengenakan hijab. Karena itu adalah wanita yang muslimah yang sesungguhnya, wanita muslim yang berakhlak baik, yang insya Allah berakhlak baik karena sudah memenuhi ketentuan dari agamanya. Nah, kemudian kadang kan kita juga suka mendengar ya, kalau misalnya kalau seandainya kita nggak pakai jilbab, otomatis dari segi kenyamanan kita pun juga akan
terganggu. Apalagi kalau misalkan sekarang banyak anak-anak kayak anak-anak pang, kemudian ada anak-anak yang memang di jalanan. Kemudian kalau kita pergi sendiri, terus tanpa ada teman, kalau ketika kita tidak menutup aurat kita, maka itu akan bisa menjadi bahaya buat diri kita pribadi. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kepada kalian, berarti bisa kita simpulkan hikmah menutup aurat bagi seorang muslimah adalah yang pertama, dia mudah dikenali. Maksudnya apa? Ketika seorang wanita menggunakan jilbab, kita mudah dikenali, kenapa? Sudah pasti kita adalah seorang muslimah. Jadi ketika ada orang non-muslim, bisa aja ketika kita tidak menggunakan jilbab, kemudian ada makanan, ternyata makanan itu mengandung babi, bisa aja kita ditawarkan tanpa kita tahu di dalam makanan itu mengandung minyak babi misalnya. Tapi ketika ada orang lain yang memiliki makanan dan dia memiliki mengandung minyak babi, kemudian kita seorang muslimah sudah menggunakan jilbab, pasti dia tidak akan menawari kita. Jadi jilbab itu sudah mengenalkan sudah menjadi identitas kita bahwa kita itu adalah seorang muslim, ya, sebagai pengenal kita. Kemudian yang kedua, menuntut kita selalu berperilaku baik. Nah, kalau pakai jilbab, insya Allah kita pasti kita pasti akan berperilaku baik. Kenapa? Ketika kita ingin melakukan suatu hal yang melanggar ajaran agama, misalnya, ketika kita ingin berbuat dosa, pasti kita akan berpikir dulu, oh ya, saya kan muslim, saya kan menggunakan jilbab, tidak baik saya seperti itu. Misalnya kalian ingin, karena saking keselnya, ternyata kalian bukan mengucapkan astagfirullahaladzim, ternyata kalian mengucapkan kata-kata yang lain. Biasanya seperti itu. Nah, tapi ketika kalian mengenakan hijab, maka kalian ceritanya ada batasan. Oh ya, saya pakai hijab, saya tidak boleh berkata seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, dengan berhijab kita tidak mudah diganggu oleh orang lain. Jadi misalnya tadi yang seperti Ibu bilang, ketika misalkan kita jalan sendiri, kalau kita tidak menggunakan hijab, otomatis laki-laki iseng ketika kita lewat yang dilakukan apa? Kita disiulin, kita bilang cewek sama siapa, sendirian ya, pasti akan seperti itu kan. Tapi beda halnya dengan ketika kalian jalan sendiri kemudian kalian menggunakan hijab. Maka laki-laki itu walaupun dia menggoda kita, pasti yang dia goda adalah dengan kalimat yang sopan. Assalamualaikum Bu Haji, mau kemana gitu. Setidaknya kita bisa mengamini apa yang menjadi ucapan beliau ya, ucapan orang itu. Kita setidaknya digoda dengan hal-hal yang baik yang insya Allah akan menjadi doa. Kan kalau dipanggil Assalamualaikum Bu Haji, jalan sendirian, kita dalam hati aja jawab Waalaikumsalam, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi haji gitu kan. Beda dengan ketika tidak menggunakan hijab, akan disiulin, bisa-bisa akan dicolek-colek. Tapi ketika kalian menggunakan hijab, hal itu tidak akan terjadi. Tidak ada laki-laki yang berani untuk iseng nyolek-nyolek orang menggunakan hijab. Seiseng-isengnya laki-laki pasti dia yang tadi Ibu bilang, pasti hanya bilang Assalamualaikum Bu Haji, mau kemana. Dia pun juga memiliki batasan, tidak berani untuk menggoda seseorang yang menggunakan hijab. Jadi dari situ diri kita sudah terjaga secara tidak langsung. Kemudian sudah otomatis yang berikutnya adalah hikmah kita menggunakan hijab adalah mengurangi dosa kita. Kita tahu bahwa Allah sudah meminta kita untuk menutup aurat kita. Nah, ketika kita tidak menutup aurat kita, maka itu kita akan menjadi dosa karena menutup aurat itu merupakan suatu kewajiban. Nah, kita sebagai anak, kita kan pasti punya orang tua. Orang tua kita juga ketika orang tua memiliki seorang putri, maka dia harus menutup auratnya. Kalau punya anak perempuan kemudian tidak menutup auratnya, maka orang tua akan mendapatkan dosa. Nah, terlebih lagi jika seandainya orang tua kalian sudah meninggal, kemudian kalian selama di dunia belum bisa membahagiakan mereka, kemudian aurat kalian tidak tertutup. Nah, minimal ketika orang tua kalian sudah meninggal dunia, kalian ketika ayah kalian dan ibu kalian tidak bisa membahagiakan di dunia, minimal kalian tidak memberikan siksaan kepada mereka di alam kubur karena kita tidak menggunakan jilbab atau tidak menutup aurat kita. Paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya selain itu kalau dari segi kesehatan, kalau tadi makanan bakwan ditutup plastik
itu tidak dihinggapi lalat sehingga kita makannya juga tidak sakit perut. Begitu juga jika seorang wanita ditutup jilbab ya, menggunakan ditutup auratnya, maka akan terhindar dari apa? Sinar UV kan, otomatis sinar UV yang bisa menyebabkan penyakit kanker tidak akan langsung menembus kulit kita, tapi akan terhalang dulu oleh pakaian kita. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, dan sebenarnya masih banyak lagi hikmah-hikmah seorang muslim menutup aurat atau menggunakan jilbab. Intinya apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah minta kita untuk melakukan sesuatu hal, pasti ada nilai kebaikan dan nilai hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, dari yang tadi sudah Ibu jelaskan, bisa kita simpulkan bahwa yang namanya menutup aurat itu merupakan suatu kewajiban. Nah, untuk kalian para wanita muslim jangan pernah ragu saat memilih dan memutuskan untuk menutup aurat. Jadi jangan sampai aurat kalian ditutup dengan kain kafan oleh orang lain. Karena disitulah penyesalan kalian nantinya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus menggunakan pakaian sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu dengan menutup aurat. Karena itu adalah pilihan yang paling tepat untuk melindungi diri kita semua, untuk melindungi diri kalian, ya. Nah, yakinlah bahwa setiap perintah yang Allah berikan untuk kita akan memberikan manfaat yang besar untuk diri kita dan lingkungan, dan semoga kita semua yang berada di sini istiqomah berada di jalannya dan istiqomah dalam menutup aurat. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semuanya. Alhamdulillah kegiatan keputrian kali ini apa yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat buat kita semua di sini, dan semoga kita semua selalu mendapat limpahan kesehatan, limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.